السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tauhid, kepentingannya dan keutamaannya. Kalau tadi pagi kita bahas tentang ahamiyatut tauhid ilman wa amalan, pentingnya tauhid secara ilmu dan pentingnya secara amal. Maka sekarang keutamaan-keutamaannya, fadluhu. Dan awal pertama dibahas tentang keutamaan tauhid adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Akan dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini merupakan faslul qada baina Ibrahim wa qaumih. Faslul qada maknanya keputusan akhir yang memisahkan Ibrahim dengan kaumnya. Ketika diajak mereka tetap menolaknya, maka keputusan. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan al-amnu wal ihtida. Sedangkan mereka yang masih mencampurinya dengan berbagai macam kesyirikan, tentunya sebaliknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin saya hormati. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah menjanjikan dua perkara penting bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Yaitu kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan al-aman, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan bimbingan hidayah. Tentunya dua perkara itulah yang diharapkan oleh kita semuanya, kaum muslimin khususnya. Dan sesungguhnya itulah yang diharapkan pula oleh mereka manusia kalau mereka sadar. Kalau mereka tahu bahwa besok ada kehidupan lain selain kehidupan dunia. Kalau saja mereka sadar kalau nanti ada hari yang namanya hari qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, dan nanti di sana ada jannah, ada nar. Tentunya niscaya mereka akan sadar bahwa yang mereka butuhkan dua perkara ini.
Al-ihtidah fid dunya wal aman fil akhirah. Bimbingan hidayah di dunia agar tidak sesat, tidak menyimpang, dan keamanan di akhirat dari kemurkaan Allah dan azabnya. Tapi sayang sebagian besar manusia tidak memahami dan tidak menyadari kalau mereka masih memiliki kehidupan lain selain kehidupan dunia ini. Sehingga mereka seluruh hidupnya habis untuk mementingkan dunia, dunia, dan dunia. Kasihan mereka. Adapun kaum muslimin yang mengenali dan beriman kepada hari akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, tentunya mereka sadar bahwa kami akan menghadapi yaumul hisab, yaumul jaza yang mengerikan. Akan menyaksikan nanti di sana azabullah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia selamat dari azabullah, dari nerakanya, maka dialah orang yang paling berbahagia. Adapun siapa yang celaka dan masuk dalam neraka, mereka lah yang paling sengsara. Sehingga beberapa sahabat ada yang menyatakan, sebaiknya atau yang penting aku tidak masuk neraka. Ya, ini belum berpikir tentang jannahnya. Berpikir bagaimana selamatnya dari api neraka. Sungguh kalau saja aku ini syajaratun tu'bad, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Duhai kiranya aku ini adalah pohon yang dimakan, dikunyah, selesai. Maksudnya seperti tubuh-tubuhan, gak ada hisab, gak ada azab. Walaupun tentunya gak ada jannah juga kan. Tetapi yang penting bagaimana selamat dari api neraka. Sehingga kita berharap jannah. Dan kita lebih berharap lagi untuk selamat dari api neraka. Ternyata ayat ini menjamin dua perkara tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan. Dijamin aman dari azab Allah. Dan juga dijamin dengan ihtidah, dengan bimbingan petunjuk, bimbingan hidayah. Baik, apa makna kezaliman di sini? Para sahabat ketika mendengarkan ayat ini, syaqqa alaihim. Terasa berat bagi mereka. Syaqqa alaihim, terasa berat bagi mereka karena mereka mengira bahwa kezaliman itu adalah kemaksiatan. Maka mereka memahami siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kemaksiatan, maka dia mendapatkan al-amn wal ihtidah. Maka para sahabat bertanya-tanya, ayyuna lam yadhlim nafsah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa mendolimi dirinya sendiri. Sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala al-muslimin. Ketika turun ayat ini kaum muslimin terasa berat. Wa qalu, dan mereka berkata, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri. Dengan kata lain, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi pun bersabda, melegakan hati mereka. Kata Nabi, innama huwa syirik. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli 'abdin salih. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh? yakni Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya. Berarti makna ayat ini adalah siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan-kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendapatkan al-ihtida, bimbingan hidayah di dunia. Apa yang kita harapkan kalau bukan itu?
Ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Apakah dia kaya ataupun miskin, apakah dia dalam keadaan dia kalangan rendahan ataupun dia orang-orang terhormat. Kalau mendapatkan hidayah, maka dia mendapat sesuatu yang azim, sesuatu yang sangat besar. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan justru kesesatan, maka sungguh sekaya apapun nggak ada faedahnya. Karena justru kekayaannya akan menambah azabnya, akan menambah dosanya. Karena setiap dia berbuat tanpa ihtidah, tanpa bimbingan Allah, tanpa petunjuk, maka perbuatannya menyimpang. Ditambah dengan hartanya tambah jauh, didukung dengan harta tambah jauh, didukung dengan fasilitas tambah jauh. Tambah sesat, tambah sesat, tambah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang saya hormati. Apalagi yang kehidupan dunianya sengsara. Maka berarti sengsara di atas kesengsaraan. La dunya walal akhirah. Enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti yang paling penting di dunia ini adalah ihtidah, bimbingan, hidayah. Inilah hikmah kenapa kita disuruh berdoa terus-menerus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena memang itulah yang paling penting kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ihtidah, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan berjalan dengan selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan, selamat dari kekufuran, kebid'ahan, maka niscaya kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sedangkan mereka yang sebaliknya Allah sesatkan, na'udzubillah, maka kehidupannya sengsara. Ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang sengsara. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka ini merupakan salah satu dari keutamaan tauhid yang tinggi. Beriman dan tidak syirik. Apa itu? Tauhid. La ilaha illallah. Tidak mengerjakan kesyirikan, tidak beribadah kepada siapapun kecuali beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, yang berikutnya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dalam Sahih Muslim, Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian syu'bah, cabang. A'laha, yang paling tingginya, afdaluha, yang paling afdalnya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya dari iman adalah imatatul adza 'anil thariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Oh, ini berbahaya bagi orang lain, disingkirkan supaya tidak berbahaya bagi orang lain. Itu iman. Yang menunjukkan bahwa iman qaulun wa amal. Yang menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya ikrar di lisan, enggak hanya i'tiqad fil janan, tetapi juga amalun bil arkan. Tidak hanya ucapan di lidah, enggak ada hanya keyakinan di dalam hati, tetapi harus juga ada perbuatan-perbuatan yang membuktikan keyakinan tadi. Harus ada amalan-amalan bil arkan, amalan dengan anggota badan yang mewujudkan keimanan yang ada dalam hatinya, yang mewujudkan ikrarnya yang ada dalam hatinya, dibuktikan dengan amal perbuatan. Karena dikatakan iman memiliki sekian cabang. Ternyata termasuk iman adalah menggeser, menghilangkan gangguan dari jalan manusia. Itu amal, perbuatan, tapi disebut iman. Dan ternyata a'laha, yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid. Sehingga kalau kita beramal, yang paling tinggi dari amalan kita adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah dari syawaib, dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Kita katakan la ilaha illallah dan kita buktikan, kita yakini dan kita buktikan dengan perbuatan kita, tidak berdoa kecuali pada Allah, tidak meratap kecuali pada Allah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal, tidak bergantung penuh kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwan fillah a'azakumullah, termasuk juga keutamaan tauhid
Karena tauhid adalah penghapus dosa-dosa. Tauhid yang akan membersihkan dosa-dosa kita. Tentunya yang namanya manusia, sebagaimana dinukilkan di sini dari kitab, kata beliau, dari kitab Dalil al-Muslim fil I'tiqad oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Khayyat, dikatakan oleh beliau, al-mar'u bi hukmi basyariyatih. Manusia secara hukum kemanusiaannya mesti, karena adamu ismatihi, karena tidak ada kemaksuman pada manusia, mesti akan terjadi ketergelinciran. Qad tanzaliq qadamuhu. Seorang hamba karena dia manusia, karena dia tidak maksum, qad tanzaliq, mesti akan tergelincir dia dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam kesalahan. Enggak ada satu orang pun yang selamat kecuali para rasul salawatullahi wasallamuhu alaihim. Kecuali mereka-mereka yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka, kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang suka terjadi pada kita ketergelinciran, paling sedikit zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Zulm kepada dirinya sendiri. Karena zulm ada 3 jenis. Ada zulmun lillah, zulm kepada Allah Subhanahu wa taala yang berarti kesyirikan dan kekufuran. Ada lagi zulmun lil ghair, berbuat zalim kepada orang lain, merampas harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, menyakiti orang lain. Yang ketiga, zulmun li nafsihi, kezaliman yang hanya merugikan dirinya sendiri. Dia di kamarnya berbuat kemaksiatan. Siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Dia sendiri yang merusak dirinya. Ini paling tidak. Maka para sahabat pun menyebutkan yang ini. Dan menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa pada dirinya sendiri? Zalimun li nafsih. Radwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka. Mereka kaum mukminin sadiqin. Kesalahan-kesalahannya amat sedikit dibandingkan dengan umat-umat setelahnya, tetapi mereka adalah orang yang takut kepada Allah dan gelisah dengan dosanya. Bahkan sampai ada yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Bahkan sebelum datang kepada Rasulullah, datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Sampai Abu Bakar terkejut. Apa yang kau katakan? Aku, kalau di depan Rasulullah SAW, seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku kembali tertawa-tertawa, guyon dengan istriku dan anak-anakku. Seakan-akan aku lupa pada surga dan neraka. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku juga sama. Mari kita menemui Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Maka Nabi menyatakan, apa yang kamu katakan? Dijawab seperti tadi, ya Rasulullah, aku kalau di depan engkau seperti ini, seperti ini. Ketika aku pulang ke rumahku, aku kembali tertawa-tawa. Karena mereka berpikir, kalau dia ingat jannah dan nar, nggak ada tertawa. Nggak sempat tertawa. Terlalu besar pikiran tentang masalah surga dan neraka, bagaimana mungkin bisa tertawa. Tetapi ketika pulang, sendaguro dengan istri dan anak, seakan-akan lupa. Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau tetap seperti keadaan engkau di depanku, terus menerus, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan menyalami kamu, bukan menyalami, memberi salam, bukan. Safaha yusafi, berjabat tangan denganmu. Walakin ya hamdalah, sa'atan sa'ah. Tetapi ya hamdalah, begitulah keadaan manusia. Sa'atan sa'ah. Kadang naik, kadang turun, begitulah iman. Itu baru tertawa saja dengan keluarganya, guyon-guyon, sudah merasa, kalau saya ini munafik. Di depan Rasulullah SAW saya ingat surga dan neraka dan saya takut. Pulang ke rumah kembali tertawa. Itu dianggap oleh para sahabat sudah suatu dosa besar. Apalagi yang merupakan dosa beneran. Itu bukan dosa. Tetapi kata Nabi, ya hadzalah sa'atan sa'ah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang turun. Apa yang kita maksud dengan kisah ini? Yang kita maksud adalah para sahabat takut dengan dosa-dosanya, takut dengan kekurangan-kekurangannya, mereka gelisah.
Ini adalah muwahhid, ahli tauhid. Karena fadilah tauhid, maka dosa-dosa seperti itu, kekurangan-kekurangan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Apalagi kita yang jauh lebih banyak dari mereka, ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka lebih sedikit, kita lebih banyak. Mereka dijamin, kita tidak dijamin. Siapa yang menjamin? Apakah turun ayat bahwa kalian pasti akan diampuni? Tidak ada. Sedangkan para sahabat ada. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Disebutkan 10 orang fil jannah, fil jannah, fil jannah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya yang menjamin mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu taala anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Apa itu keridhaan? Keridhaan itu Allah Subhanahu wa taala akan meridainya, memaafkannya, mengampuninya dan masukkan dalam jannah. Itu ridha namanya. Bahkan ada yang lebih tegas dalam Al-Qur'an. Ada yang lebih tegas kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mengampuni mereka-mereka. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa Rasul SAW dan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum fi sa'atil usrah, dan yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Bahkan wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan mereka-mereka yang tidak ikut jihad, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya, 3 orang melakukan kesalahan. Tetapi tauhidnya mereka membawa mereka taubat. Tauhidnya mereka menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk memaafkan mereka. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima di akhir surat Al-Fath. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan untuk orang yang beriman minhum, dari mereka. Siapa mereka? Para sahabat. Karena awal ayatnya berbicara tentang para sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apa kalimat awalnya? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa walladzina ma'ahu? Para sahabat. Dikatakan oleh Allah SWT, wa'adallahu alladhina amanu minhum. Allah janji, Allah siapkan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Toh, walaupun mereka dijamin, mereka tetap takut pada Allah SWT dan tetap meminta untuk diampuni, meratap-meratap, mereka menangis. Kita lebih banyak dosanya, dan kita dalam keadaan tidak ada jaminan. Nggak ada ayat yang turun, nggak ada hadis yang mengatakan kalian akan diampuni. Tetapi janji yang ada untuk ahli tauhid. Janji yang ada adalah untuk orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini bahwa makhluk yang namanya manusia ini, karena sifat kemanusiaannya mesti saja tergelincir, berbuat kealpaan, khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, maka harus kita merasa butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawa'ibisy syirk, dan kalau orang itu ternyata dari ahli tauhid yang bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik, فَإِنَّ تَوْحِيدَهُ لِلَّهِ وَإِخْلَاصُهُ فِي قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَكُونُ أَكْبَرَ عَامِلٍ فِي سَعَادَتِهِ وَتَكْفِيرُ ذُنُوبِهِ وَمَحْوِ سَيِّئَاتِهِ. Kata beliau selanjutnya, kata Syekh Abdul Al-Khayyat, maka tauhidnya yang murni tadi, pengesaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi faktor terbesar yang akan menjadikan dia bahagia, yang akan menjadikan dia diampuni, yang menjadikan dia dihapuskan dosa-dosanya.
Sebagaimana di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga fi sahihain, dalam dua kitab sahih, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wal jannata haqq wan nar haqq, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Lihat di sini. Dikatakan man syahida, siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mempersaksikan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja, wahdahu, sendirinya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, dan ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mempersaksikan bahwa jannata haq wan nar haq, surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Asyahid, kalimat terakhir ini. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ada dua tafsir dari para ulama tentang kalimat ini. Tafsir yang pertama, ala ma kana minal amal, maknanya bagaimanapun amalannya, apakah begini ataupun begitu, apakah sempurna atau kurang, tetap dimasukkan jannah oleh Allah SWT karena tauhidnya. Ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalannya. Artinya walaupun dia berdosa, tergelincir dalam sekian banyak kesalahan-kesalahan, semuanya Allah hapuskan, Allah maafkan dan dimasukkan dalam jannah. Adapun tafsir kedua, makna ala ma kana minal amal adalah sesuai dengan amalannya, akan dimasukkan dalam jannah. Sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya sempurna, jannahnya yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Kalau kurang dari itu, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Dan beda tingkatan-tingkatan jannahnya sesuai dengan amalannya. Dua tafsir ini tidak bertentangan. yakni mereka-mereka dari ahli tauhid yang mempersaksikan dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, maka dia akan dijamin dengan ampunan dari Allah dan jannahnya. Apakah dia mendapatkan jannah yang paling tingginya ataupun yang di bawahnya, tetap dia akan mendapatkan jannah, dan itu sungguh kenikmatan yang sangat tak terhingga, tiada taranya, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia apapun. Yang paling rendahnya saja, yang paling akhir masuk surga. Seorang yang berdoa dalam keadaan di neraka, selamatkan aku, selamatkan aku. Yang berdoa supaya selamat dari api neraka saja, walaupun nggak masuk surga nggak apa-apa. Akhirnya diselamatkan oleh Allah dari neraka. Tentunya hanya dua. Kalau dipalingkan dari neraka, melihat surga. Kalau dipalingkan dari surga, melihat neraka. Ketika dia diselamatkan masih melihat neraka, maka dia menyatakan, ya Rabb, aku masih tersiksa kalau aku melihat neraka. Aku nggak ingin melihatnya. Nggak ada permintaan lain? Nggak ada, cuma itu. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Dipalingkan kepada selain neraka. Ya tentunya jannah. Begitu melihat jannah, ya Rabb, aku ingin. Ke situ aja, itu pohon itu aja udah. Nggak minta lagi setelah itu. Ibn Abbas meriwayatkan dengan tersenyum, maka pendengarnya kaget. Engkau meriwayatkan hadis dan engkau tertawa? Iya, karena aku melihat Rasulullah SAW juga ketika meriwayatkan ini dia tertawa. Dan aku tanya, seperti kamu tanya kepadaku, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Karena saat itu Allah pun tertawa melihat orang ini. Itu ketika dia, kata Allah, masuklah engkau ke surga dan silahkan engkau minta dan angan-angankan apapun yang kau mau. Setelah dia angan-angankan apa yang dia maukan yang senikmat-nikmatnya, kata Allah, engkau dengan apa yang kau angan-angankan dan 10 kali lipatnya. Ini yang terendah. Apalagi yang di atasnya. Nggak perlu ditanya. Maka dengan demikian,
ayat ini atau hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid yang sangat tinggi, akan menghapuskan dosa-dosa seseorang dan dijamin dengan jannah. Kalau ada pertanyaan, tapi kan itu bukan tauhid saja. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa ana Isa Abdullah Rasulullah. Kemudian wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan kemudian jannat haq wa nar haq. Berarti bukan tauhid saja. Ikhwan fillah azakumullah. Semua yang ada dalam persaksian-persaksian ini adalah terkait dan tercakup dalam tauhid. Siapa yang mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah, otomatis dia harus beriman pula kepada Rasulnya. Dan tentunya harus menyatakan dengan kalimat abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah tauhid, menyatakan bahwasanya Nabi bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan ilah, tetapi abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan Rasulnya. Subhanallah. Tidak salah kalimat Rasulullah SAW dalam memilih kata-katanya. Tepat. Abduhu wa rasuluh, seakan-akan dua benteng yang menyelamatkan kita dari kesesatan dan kekufuran. Persaksikan untuk Rasulullah SAW dengan dua ini. Maka dua kalimat ini membentengi kita dari ifrat dan tafrid. Ada orang yang kufur karena mengingkari Rasulullah SAW. Berarti dia mengingkari Allah dan itu rusak tauhidnya alias kafir. Karena menentang Rasul SAW. Ada yang sebaliknya menganggap Rasul seperti Tuhan. Disembahnya. Dianggap sebagai anak Tuhan, jelmaan Tuhan. Seperti Nasrani kepada Isa alaihissalam. Maka mereka pun kafir. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir mereka yang menyatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Na'udzubillah, mereka menyatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Maka Allah katakan laqad kafara dengan lam taukid dan qad, yang dua-duanya maknanya penekanan demi penekanan. Sungguh telah kafir mereka menyatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Maka ini ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kafirnya mereka. Maka kata para ulama, siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan Nasrani maka dia kafir. Yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah tidak kafir, siapa yang menyatakan mereka kafir harus mondok lagi katanya. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Sebab Allah menyatakan laqad kafara. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kita katakan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita pun mempersaksikan bahwa beliau alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan ilah, tidak memiliki rububiyah wala uluhiyah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hati-hati untuk selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari adab. Hendaklah kita meyakini bahwa Rasulullah SAW tidak seperti Tuhan menentukan takdir. Harus kita yakini bahwa Nabi SAW tidak bisa menentukan takdir. Dan Nabi SAW tidak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa hanya Allah. Yang menentukan takdir hanya Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Wahai kaum muslimin, ini nasihat. Hendaklah meminta kepada Allah. Ya Rabb, Ya Rabb. Jangan meminta kepada Nabi dengan kalimat Ya Rasul, Ya Rasul. Jangan. Jangan menyatakan Ya Habiballah, Ya Rasulullah. Apalagi dipanggil Rasulullah SAW setelah kalimat Habibullah dan Rasulullah. Antas samad, antal mu'tamad. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti engkau rusak tauhidnya. Kembalilah kepada tauhid. Agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Katakan bahwa beliau adalah hamba Allah. Tetapi jangan diremehkan, jangan dihinakan. Harus dimuliakan. Karena ada kalimat kedua. Wa rasuluh. Dan beliau Rasul yang harus kita muliakan, yang harus kita ikuti, yang harus kita terima sunnahnya, ajarannya, yang harus kita beribadah kepada Allah dengan cara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya berkait erat dengan tauhid, bahkan ini pun pembahasan tauhid. Maka semuanya pembahasan dengan tauhid. Termasuk yang berikutnya. Wa kalimatullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam adalah kalimat kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia.
Apakah berkait dengan tauhid? Naam, sangat amat berkait. yakni dengan kalimat ikrar ini, persaksian bahwa kami bersaksi bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, artinya Allah bukan bapaknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti memberikan roh dari zatnya, dan berarti Isa alaihissalam makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Ini tauhid. Kita beriman bahwa Allah satu-satunya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, maka Isa alaihissalam bukan ilah walaupun dia dalam keadaan dilahirkan tanpa bapak. Kita katakan itu karena diciptakan dengan kalimatullah kun, diciptakan oleh Allah dengan kalimat jadilah, maka jadilah dia. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, diingatkan tentang penciptaan Isa agar jangan sampai kita terkena syubhatnya Nasrani. Syubhatnya Nasrani menyatakan bahwa karena Isa diciptakan atau dikatakan ruh Allah, dikatakan kalimat Allah, berarti dia adalah bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena dia kalimat Allah. Kalimat Allah makhluk atau bukan makhluk? Kata kalian ahli sunnah, ucapan Allah itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Berarti kalimat Allah bukan makhluk. Berarti Isa bukan makhluk. Ini syubhatnya mereka yang sok pinter. Katanya membaca Islamologi, kemudian merasa ahli. Padahal ajhalal juhala. Sebodoh-bodohnya orang bodoh mereka. Syubhat yang berikutnya, dan Isa bukan makhluk karena dia mendapatkan roh dari Allah. Rohnya Allah kan bukan makhluk. Ini kebodohan yang kedua dari mereka. Maka kita ikrarkan dalam persaksian ini, wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan kami mempersaksikan bahwasanya Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat Allah kun, diciptakan dengan kalimat kun, maka dia makhluk. Kalimat kunnya memang dia dalam keadaan bukan makhluk, kalimatullah kun, tetapi itu yang memerintahkan, yang kemudian jadilah makhluk yang bernama Isa alaihissalam. Sedangkan ruhun minhu adalah ruh dari ciptaan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran tentang langit, dikatakan minhu, dari Allah. Apakah berarti langit juga anak Allah? Karena minhu, karena dari Allah. Minhu yani khilqatan, dari Allah penciptaannya, dari Allah ruhnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh yang ditiupkan kepada Isa alaihissalam di perut Maryam adalah ruh yang pernah istampaqaha, yang Allah pernah meminta untuk diikrarkan oleh mereka, calon-calon. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum. Ketika Allah mengambil calon-calon turunan Adam dari punggungnya, dan Allah katakan kepada mereka semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, qalu bala, syahidna, iya, kami mengakui, kami mempersaksikan bahwa kami adalah hambamu dan engkau Rabb kami. Di antara ruh-ruh yang calon-calon turunan Adam ini, yang sudah mengikrarkan dengan ikrar Allah Rabb mereka, salah satunya ditiupkan ke perut Maryam, lahirlah Isa. Berarti Isa lahir tanpa bapak? Iya. Kok mustahil lah perempuan hamil tanpa bapak? Iya. Kalau dengan pikiranmu, dengan kekuatan manusia, mungkin kamu bilang mustahil. Tapi kalau dengan kekuasaan Allah, dengan qudratullah, dengan kekuasaan yang Allah miliki, maka bagi Allah mudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka jawablah syubhat mereka Nasrani dengan satu ayat saja. Katakan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Lihat, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Khalaqahu min turabin, diciptakan dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian diucapkan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Ini ayat, dalil yang harus kita persaksikan. Maka kalau seorang Nasrani mau masuk Islam, persaksikan, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Persaksikan syahadat yang kedua, saudara Muhammad Rasulullah. Yang ketiga,
Loh, apa ada yang ketiga? Ada, buat kamu khusus karena kamu Nasrani. Supaya kamu benar-benar berikrar bahwa Isa bukan anak Tuhan. Katakan, wa anna Isa Abdullahi wa Rasul. Kalau perlu terjemahkan biar paham. Supaya dia paham. Katakan bahwa aku bersaksi bahwa Isa hamba Allah dan Rasulnya. Dan bersaksikan pula bahwa Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat jadilah. Atau kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Dan juga mempersaksikan bahwa Isa diciptakan, ditiupkan ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempersaksikan bahwa Allah Rabbnya. Kalau dia mengucapkan syahadatain tetapi dalam keadaan tetap meyakini Isa itu jelmaan Allah, maka dia tetap kafir. Masa sudah bersyahadat tetap kafir dengan tidak ragu. Karena maknanya la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang namanya Isa, tidak ada. Nggak ada Tuhan yang namanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Semua para anbiya adalah hamba-hamba Allah dan rasul-rasulnya. Hamba Allah maknanya makhluk, dimiliki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, wa abidan lillah. Isa alaihissalam tidak beda dengan Adam alaihissalam. Ini tanpa bapak berarti bapaknya Allah. Lah kalau Adam tanpa bapak tanpa ibu berarti bapak ibunya langsung adalah Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Betapa kafirnya ucapan ini. Kalimat yang kelihatannya enteng disebutkan di lidah, tetapi kalimat itu azim, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak berbicara kecuali dusta. Bahkan Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh, hampir-hampir bumi terbelah ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Lihat ikhwan fillah azakumullah, langit, gunung-gunung, bumi marah, murka, hampir-hampir pecah mereka ketika mendengarkan kalimat yang na'udzubillah yang sangat besarnya, kekufuran yang sangat azim yang muncul dari Nasrani. Maka kalau dia mengucapkan asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi syubhat itu masih ada. Bahwa Isa ini beda dengan nabi-nabi lain karena ruhnya dari zat Allah dan maka memiliki sifat ketuhanan. Tambah dia baca bahwa Nabi Isa memiliki mukjizat menghidupkan yang telah mati, membuat burung kemudian dihidupkan. Itu kan berarti dia masih memiliki ketuhanan. Ini khonibina azakumullah. Tidak mengerti tentang mukjizah yang semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca Qur'annya, dibaca ayatnya akan jelas. Dengan kehendak Allah. Tubri'ul akmah, menyembuhkan penyakit yang kusta, juga biidznillah. Wa yakhluqut thair, menciptakan burung dari tanah kemudian ditiupkan kemudian hidup biidznillah. Dengan izin Allah. Apakah dilupakan kalimat biidznillah ini? Bahwa ini adalah dengan izin Allah, maka Isa tetap makhluk. Allah berikan mukjizat untuk memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan apa yang terjadi itu. Bukan Isa, bukan Rasul. Maka kaum muslimin yang saya hormati, jangan sampai terulang kalimat doa, tapi yang dipanggilnya Rasul. Jangan sampai kita terbawa dengan berbagai macam kesesatan Nasrani tanpa terasa. Nasrani juga memanggilnya mereka, mengambilnya manusia. Nabi Isa alaihissalam dipanggil dengan nama-nama yang mereka juluki. Yesus Kristus dan sebagainya. Atau mereka juluki dengan ini, dengan itu, Al-Masih. Kaum muslimin juga jangan meniru mereka, menyatakan pada Rasulnya Nabi Allah, ya Habib Allah, khudh biyadi, ambillah tanganku, gapailah tanganku. In lam ta'khudh biyadi, ya zallatal qadami, kalau engkau tidak menggapai tanganku, duhai celakanya aku. Loh, kenapa meratapnya kepada Nabi? Dia tidak sami'un alim, tidak mujibu da'awat, tidak maha mendengar, maha melihat, tidak pula maha mengabulkan doa, tidak pula memiliki sifat takdir yang menakdirkan segala sesuatu. Allah al-Qadir, Allah yang Qadhi, Allah yang Sami'un Alim, Allah yang mujibud da'awat, yang Allah Subhanahu wa taala menawarkan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kenapa doa pada makhluk?
Kenapa doa pada manusia? Siapa yang benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, tidak berdoa kepada makhluk, tidak berdoa pada Isa, tidak berdoa kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak kepada nabi-nabi lain, tapi kepada Allah ya Rabb, maka merekalah yang akan dimasukkan dalam jannah. Bagaimanapun amalannya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan ke dalam jannah bagaimanapun amalannya. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Baqiya kalimah wahidah. Tersisa satu kalimat. Al-jannatu haqq wan naru haqq. Apa kaitan dengan tauhid? Ini kan bukan tauhid. Ikhwan fillah a'azakumullah enggak lepas dari yang namanya tauhid. Karena mengesahkan Allah dengan ibadah, maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berita-beritanya. Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tidak sekali, tidak dua kali tentang jannah dan nar. Sekian kali, hampir dalam setiap surat Allah sebutkan tentang nar, Allah sebutkan tentang jannah, Allah sebutkan tentang apa yang akan terjadi di dalamnya. Maka orang yang mengingkari jannah, mengingkari neraka, berarti dia mengingkari ucapan Allah. Siapa yang mengingkari ucapan Allah, berarti dia tidak bertauhid, bahkan tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum bertauhid. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat keutamaan tauhid yang sangat tingginya. Ay anna jumlata hadhihi asy-syahadat allati yashhaduha al-muslim bi hadhihi al-usul tastawjibu dukhul al-jannah daran na'im. Mana hadis di atas adalah bahwa seluruh kalimat-kalimat persaksian yang ada di dalamnya adalah persaksian seorang muslim dengan prinsip-prinsip dasar akidah tauhid yang mengharuskan atau menyebabkan dia masuk ke dalam surga darun na'im, negeri yang penuh nikmat. Wa in kana fi ba'dhi a'malihi ma'akhidh, walaupun dalam perbuatan-perbuatannya ada ma'akhidh, ada kesalahan-kesalahan atau taksirat, ada berbagai macam kekurangan-kekurangan. Kama jaa fi hadits al-qudsi, sebagaimana datang dalam riwayat lain tentang walaupun dia memiliki kesalahan dan kekurangan, niscaya dia dijamin dengan jannah yang berarti dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana dalam hadis lain yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadis qudsi, ya ibna Adam, ma rajautani wastaghfartani. Wahai anak Adam, selama engkau berharapnya kepadaku, memintanya kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana sama'. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai langit banyaknya, tsumma astaghfartani, kemudian minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Fala ubali, aku tidak peduli. Syahid yang ketiga ini, yang menjadi persaksian yang ketiga. Karena yang pertama masih ada kalimat, kemudian engkau minta ampun, kemudian engkau minta ampun. Jelas dosa sebesar apapun akan diampuni. Tapi lihat yang terakhir. Ya ibna Adam, law ataitani biqrabil ardi dhunuban, thumma ataitani la tusyrik bi syai'an, ataituka biqrabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau menemui aku dengan sepenuh bumi dosa, tetapi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan temui engkau dengan sepenuh dosa itu pula ampunan. Sepenuh bumi dosa, Allah datangkan sepenuh bumi ampunan. Apa syaratnya? La tusyrik bi syai'a. Tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Taib, kalau begitu ada riwayat yang lain. Itu hadis bitaqah. Yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat sahih. Lebih sahih dari yang ini. Apa hadis bitaqah? Dikenalnya dengan hadis kartu. Karena di dalamnya ada kalimat bitaqah. Dikatakan dalam hadis itu bahwa nanti pada hari kiamat akan dipanggil seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yunsyar lahu 99 sijillat. Dibentangkan untuknya 99 lembar catatan dosa.
Likulli sijillin muddal basar. Setiap satu lembar tadi jauhnya sejauh mata memandang. Catatan dosa 99 lembar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang catatan itu. Karena banyaknya. Kemudian dikatakan oleh Allah kepadanya, hal ankarta minha syai'a. Apakah engkau mengingkarinya sesuatu dari ini? Orang tadi menyatakan, la ya Rabb. Tidak ya Rabb. Enggak ada yang aku ingkari. Semuanya memang perbuatanku. Allah Subhanahu wa ta'ala masih bertanya lagi, apakah engkau punya kebaikan untuk mengimbangi dosa-dosa ini semuanya? Orang tadi karena putus asa, melihat dosa yang demikian banyak, dia katakan, la ya Rabb. Tidak ya Allah. Aku enggak punya kebaikan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepadanya, bal laka hasanah. Bahkan engkau punya kebaikan. Dikeluarkan catatan kebaikannya, sebuah kartu kecil. Bertuliskan la ilaha illallah. Yang artinya orang ini bertauhid. Maka orang tadi karena keputusasaannya menyatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Ya Rabb, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Apa bandingnya ini dan itu? Terlalu jauh perbedaannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tudlam. Engkau tidak akan dizalimi. Engkau akan diperlakukan secara adil. Timbang. Ditimbang 99 lembar catatan dosa dengan kartu kecil tadi. Ternyata thaqulatil bitaqah wa tashatis sijillat. Ternyata lebih berat kartu tadi, la ilaha illallah, dan enteng 99 lembar itu. Maka diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam jannah. Ini berita tentang keutamaan tauhid la ilaha illallah. Dan ini berita, bukan berita untuk menggampang-gampangkan dosa. Hati-hati. Jangan, kalau begitu tidak apa-apa berbuat dosa. Kata siapa nggak apa-apa? Siapa yang bilang nggak apa-apa berarti dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan haram. Hati-hati. Ini berita menunjukkan betapa tingginya nilai tauhid. Betapa tingginya dan betapa beratnya di timbangan amal nanti yaumul qiyamah kalimat la ilaha illallah, i'tiqad, keyakinan la ilaha illallah dan ikrar la ilaha illallah dan pembuktian amal la ilaha illallah. Tentunya dengan berita yang tadi, dengan berita yang ini kalau diakurkan, maknanya orang yang memiliki 99 besar atau 99 lembar dosa tadi enggak ada di dalamnya kesyirikan. Itu catat itu. Catat. Iya kan? Karena syaratnya tadi la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Kalau engkau mendatangiku dengan sepenuh dosa tapi tidak syirik, aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan selama tidak syirik. Maka 99 lembar tadi adalah dosa-dosa yang bukan kesyirikan. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak menentang Allah, dia tidak berbuat perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallahnya. Baik, khonibina azamullakum muslimin yang saya hormati. Perlu catatan penting dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim, la syak, tidak ragu lagi. Likulli muslimin lahu bitaqah. Tidak ragu lagi bahwa setiap muslim memiliki bitaqah. Memiliki kartu catatan tadi. Kartu kecil tadi. Maka khonibina azamullakum muslimin yang saya hormati, kartu kecil tadi yang dimiliki oleh setiap orang Muslim, kata beliau, tidak sama beratnya. Di sini kajiannya bukan di sana. Biarkan. Apa tadi yang saya katakan? Nggak tahu. Kalau begitu berarti dia mengganggu kalian. Kenapa? Harus menengok ke sana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya bitaqah, kartu kecil tadi setiap muslim punya. Tapi hati-hati. Ini penting, Masya Allah, jazakallah khair. Anna wa 'anil muslimin, Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, tetapi ingat, tidak sama beratnya satu orang dengan orang lain. Nggak sama beratnya. Jangan kamu merasa, karena saya punya tauhid, beratnya seperti yang tadi diceritakan, akan mengalahkan 99 lembar catatan dosa. Belum tentu.
Bitokoh kamu dengan bitokoh saya mungkin ringan sekali. Dibandingkan dengan bitokoh yang tadi diceritakan. Sama-sama kalimatnya la ilaha illallah. Tapi berbeda beratnya. Kenapa? Al-iman yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Kadang yakin, kadang kurang. Na'udzubillah, kadang-kadang hilang. Kalau sudah hilang baru dia lepas dari keimanan. Sudah tidak yakin lagi. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah bareng-bareng. Dengan cara bid'ah, la ilaha illallah. Tapi keyakinan tidak ada. Baik, mana nilai? Apakah ada beratnya? Tidak ada beratnya sama sekali, tidak ada nilainya. Tetapi kalau dia yakin dan dia buktikan dengan prakteknya dia tidak berbuat syirik, maka akan menjadi berat. Maka jangan anggap enteng karena kita punya kartu bitokoh tadi kemudian kita gampang-gampang dengan dosa. Hati-hati. Tidak sama. Demikian pula catatan kedua, bahwasanya dosa kalau kita istirsal itu menggampangkan terus berbuat dosa dengan enteng, maka suatu saat akan lebih berani berbuat dosa besar. Kalau berbuat dosa besar terbiasa, akan menganggap enteng perbuatan bid'ah. Dan kalau perbuatan bid'ah juga kamu entengkan dengan seenaknya, suatu saat dia akan berani melakukan perkara kekufuran yang dia merasa kalau itu bukan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Artinya hati-hati dari langkah pertamanya dari dosa-dosa. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan tentang tahapan-tahapan godaan syaitan. Syaitan ingin mengajak seorang untuk kafir, tetapi ketika dilihat orang ini tidak bisa langsung diajak kepada kekafiran, diajak kepada perbuatan dosa-dosa. Ketika dia sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, diajak untuk berbuat dosa besar. Ketika sudah terbiasa dengan dosa besar, diajak kepada bid'ah. Memang sesungguhnya perbuatan dosa ini tidak haram kok. Masa? Iya, coba lihat ayat ini, coba lihat ayat itu, coba lihat begini dan begitu. Mulai diajarkan takwil batil dari ajaran-ajaran bid'ah. Akhirnya dia ikut ajaran yang katanya enak, kata mereka. Tetapi itu adalah ajaran sesat. Iya ya, benar juga Syiah. Ngapain kita sulit-sulit kawin? Gampang mut'ah, tidak perlu repot begini, tidak perlu repot begitu. Wah, ini agama yang hak. Padahal maksudnya agama yang enak gitu. Tapi dia boleh mengatakan ini agama yang hak, yang menyalurkan syahwat kita pada yang suatu yang halal katanya. Jatuh ke dalam Syiah. Dia kira Syiah cuma mut'ah. Kalau cuma mut'ah saja kita katakan mubtadi'un dhal. Ternyata habis itu dia mendapatkan yang lebih daripada itu. Menganggap maksumnya para imam-imam. Sudah mulai jatuh ke dalam kekafiran. Sampai menyatakan Al-Quran ini sesungguhnya bukan Al-Quran yang hak, yang lengkap. Sudah banyak dirubah-rubah. Tambah kafir. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib harusnya jadi nabi, bukan rasul. Tambah kafir. Sampai menyatakan Alilah Tuhan kami. Kafir sekafir-kafirnya. Asalnya maksiat biasa. Sampai kemudian maksiatnya dicari alasan-alasan yang melegalkannya. Dapat Syiah. Sesat akhirnya. Maka hati-hati. Dosa-dosa itu adalah jembatan kepada dosa yang lebih besar. Dan dosa-dosa yang lebih besar jembatan kepada kebid'ahan. Dan kebid'ahan merupakan baridul kufri. Jembatan kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Sampai jam berapa? Jam 5 dengan pertanyaannya. Pada Isya. Jayid. Ahsan. Wal ma'na law ataitani bima yuqarib mil al-ardi dhunuban wa ma'asi ghaira annaka mitta 'ala at-tauhid la ghafartu laka dhunubak. Maknanya adalah kalaupun engkau mendatangi aku dengan dosa yang hampir memenuhi bumi dari kemaksiatan-kemaksiatan, tapi hanya saja engkau mati dalam keadaan tidak syirik, maka aku akan ampuni engkau. Ampuni dosa-dosamu. Wa jaa'a fil hadis, dan datang dalam hadis lain dalam riwayat Muslim, man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiya yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Hadis yang ringkas, jelas, gamblang. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Siapa yang bertemu dengan Allah tidak syirik, masuk surga.
Dan siapa yang mati bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik, masuk neraka. Selesai. Ada faslul qada. Ini keputusan dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau dia tidak berbuat syirik, jannah. Tetapi kalau dia berbuat syirik, nar. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hadis-hadis seperti ini sangat banyak. Yang semakna dengan ini sangat banyak. Bahkan sampai secara makna dikatakan mutawatir. Ikhwan fillah, a'azakumullah, wa kullu hadhil ahadits yattadih minha fadlu tauhid wa annahu akbaru 'amilin li sa'adatil 'abdi. Ini semua menunjukkan bahwasanya tauhid memiliki keutamaan yang sangat tinggi dan bahwasanya dia merupakan akbar 'amil, faktor terbesar untuk diampuninya dosa-dosa. Taib. Di dalam ayat dikatakan tentang masalah hasanatan sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Juga ucapan hadis Rasulullah SAW menyatakan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Berarti semua kebaikan akan menghapus kejelekan. Baik, saya tanyakan sekarang. Ma'a'zamuha, apa yang paling besar dari kebaikan? Tauhid. Cocok. Dengan hadis-hadis tadi, cocok. Karena tauhid adalah yang paling besar dari kebaikan-kebaikan, maka penghapusannya terhadap dosa-dosa juga akbar. Menghapuskan dosa-dosa mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena itu adalah setinggi-tinggi dari amalan saleh adalah la ilaha illallah, atau perwujudan la ilaha illallah di lisan, di hati, dan dalam perbuatan-perbuatan. Ini adalah akbaru amil, sebesar-besar faktor yang menghapuskan dosa. Wa a'zamu wasilatin li takfiri dzunubih, dan sebesar-besar cara, sebesar-besar jalan untuk dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwi khataya, yang akan menghapuskan segala macam kesalahan-kesalahan. Intaha. Selesai pembahasan beliau. Jazahullahu khairan. Wa rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya kita akan bahas insyaallah fawaid dari tauhid. Faedah-faedah yang didapat dengan kita bertauhid. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.